semuanya, Kakak Raf semuanya sehat dan tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau lipet tangan, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan, kalau kami masih boleh menikmati nafas kehidupan dan juga makanan yang Kau berikan kepada kami, itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, berkatilah agar hati kami dan pikiran kami, apapun yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita tetap mau bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, memuji nama Tuhan. Dengan gerakan, kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia, siapa? Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mau nyanyi dari awal. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersungguh-sungguh, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau angkat pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, berkatilah agar setiap pujian dan setiap tarian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah kakak sekolah minggu yang akan bercerita, dan berkatilah kami agar kami bisa duduk diam dan mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat berjumpa kembali. Hari ini kembali kita mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Meskipun secara online, biar kiranya firman Tuhan hari ini tetap memberkati kita ya. Iya, yuk adik-adik dengerin Kakak Desi cerita hari ini. Hari ini Kakak Desi mau bercerita tentang firman Tuhan. Jangan takut. Apa adik-adik? Iya, jangan takut. Di situasi saat ini Tuhan Yesus berfirman untuk kita jangan sekali-sekali takut, untuk kita jangan sekali-sekali khawatir, cemas. Untuk menjalani hari-hari kita mau tetap penuh dengan ucapan syukur, berterima kasih sama Tuhan. Kita mau tetap sukacita. Nah, adik-adik, dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 nanti adik-adik bisa baca ya. Nah, di situ saat itu Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan kepada siapa? Kepada banyak orang bersama murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah memberitakan firman Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus bersama-sama muridnya pergi ke seberang danau Galilea. Mereka menyeberangi danau Galilea dengan sebuah perahu yang sangat besar ya. Saat dalam perjalanan tiba-tiba perahu yang Tuhan Yesus dan murid-murid naiki terombang-ambing. Wah, ke kanan ke kiri ya kan.
Nah, di sana terjadi apa adik-adik? Iya, angin ribut yang sangat besar. Terus apa? Badai besar. Terus air di laut juga apa? Bergoyang sangat kencang. Wah, murid-murid Tuhan Yesus sangat apa? Sangat ketakutan. Murid Tuhan Yesus sangat apa? Sangat bingung, sangat panik, sangat cemas. Nah, murid-murid Tuhan Yesus mereka apa? Mereka lupa kalau mereka bersama Tuhan Yesus. Nah, saat terjadi angin ribut dan yang badai besar, Tuhan Yesus saat itu sedang tidur di bagian belakang kapal. Nah, Tuhan Yesus nggak tahu apa yang terjadi. Tapi murid-murid Tuhan Yesus semuanya sangat ketakutan. Mereka bingung, mereka cemas. Gimana ini? Airnya sudah mau masuk. Angin ribut semakin besar. Badai juga semakin besar. Kita akan tenggelam. Kita tidak akan selamat. Kita dalam bahaya. Wah, murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan. Nah, sama adik-adik, ketika adik-adik menjalani kehidupan adik-adik, mungkin adik-adik sering ya ngalamin yang namanya ketakutan. Misalnya kayak adik-adik bentar lagi nih mau naik-naikan kelas. Aduh, gimana ya nanti rapot aku naik gak ya? Nah, saking cemasnya adik-adik sampai apa? Sampai adik-adik gak mau makan, adik-adik gak mau pergi ke gereja, adik-adik gak mau berdoa. Yang adik-adik lakukan hanyalah ketakutan, cemas dan khawatir. Nah, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka lupa kalau mereka sedang bersama Tuhan Yesus. Ya, nah sampai akhirnya murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur. Nah, ketika muridnya membangunkan Tuhan Yesus, lihatlah apa yang terjadi kan. Wah, terus akhirnya Tuhan Yesus bangun dan lalu Yesus berkata apa adik-adik? Adik-adik bisa buka di Markus 4 ayat 39. Coba adik-adik bisa buka ya, Markus 4 ayat 39. Tuhan Yesus berkata apa? Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh, menjadi tenang. Wah, mana murid Tuhan Yesus sangat senang sekali. Akhirnya angin ribut berhenti tenang. Badai juga sudah teduh. Wah, mereka sangat senang. Nah, lalu apa adik-adik? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kalian takut? Bukankah kalian bersama dengan saya?" Wah, murid-murid Tuhan Yesus lupa akan itu. Nah, adik-adik, begitupun juga adik-adik. Ketika adik-adik merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, adik-adik gak boleh lupa kalau adik-adik punya satu sahabat yang selalu menemani adik-adik, yang selalu menolong adik-adik. Siapa adik-adik? Iya, benar. Adik-adik punya Tuhan Yesus. Adik-adik mau apa? Mau berdoa, minta untuk apa? Untuk Tuhan menolong hidup adik-adik. Untuk kita mau apa? Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Nah, satu pelajaran kita hari ini di mana kita sama-sama mau berdoa agar firman Tuhan hari ini membuat kita apa? Memberikan kita iman percaya, memberikan kita keberanian bahwa kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus punya Tuhan Yesus. Begitupun juga kita anak-anaknya, kita punya Tuhan Yesus. Ya, tapi kita apa adik-adik? Kita mau mengedepankan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau minta pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang adik-adik lakukan, ketika adik-adik bangun tidur, adik-adik mau makan, adik-adik mau berangkat ke sekolah, mungkin ada yang udah masuk kemarin ya, atau mungkin adik-adik mau pergi sama mama papa, adik-adik yang mau
melakukan ujian, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut, tapi kita apa? Kita mau berdoa untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, semua akan baik-baik saja. Nah, cerita kakak sampai di sini. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ceritamu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami memiliki keberanian dan percaya untuk setiap hidup kami. Biarlah kami boleh mengandalkan dan berdoa. Kiranya Tuhan boleh pimpin setiap hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sering takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.